sama tidak diulang lagi. Jadi 7.000 sekian dan sebagainya. Nah, apakah yang dituliskan oleh yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu memang hanya sekian? Tidak, tapi Imam Bukhari itu menghafalkan sampai ratusan ribu hadis. Ratusan ribu hadis. Lalu yang dituliskannya kenapa hanya ribuan? Karena sebelum beliau menuliskannya ke dalam Sahih Bukhari, beliau itu satu hadis yang beliau tuliskan itu beliau melalui sholat istikharah, kemudian juga petunjuk gurunya. Dan sebelum beliau meriwayatkan hadis, beliau itu sudah menguasai menghafal Al-Quran, menghafalkan hadis, beliau belajar ke guru-gurunya, belajar ke Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga beliau mempelajari ulumul hadis. Ulumul hadis itu ilmu-ilmu hadis. Bagaimana sebuah hadis disebutkan sahih, itu ketika periwayatnya adalah adal. Adal itu bagaimana? Jadi periwayat rawi yang dia adal, dia punya karakter-karakternya itu ada dikhususkan. Jadi untuk sebelum menuliskan hadis, maka tentunya beliau menguasai jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil itu sebuah cabang ilmu dalam hadis, bagaimana mengetahui yang tadi diantaranya adalah karakter perawi yang adil. Lalu kemudian dari sana pasti mengetahui sirah, mengetahui sirah. Kemudian beliau juga pasti menguasai bagaimana kebudayaan. Kemudian beliau juga pasti menguasai bahasa Arab, jangan dikira lagi. Pasti harus menguasai, karena dari menguasai bahasa Arab, maka akan mengetahui apakah hadis ini secara lafaz itu benar atau tidak. Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu dikenal sebagai jawami'ul kalam, sebagai seseorang yang fasih lisannya dan tidak singkat dan padat dan jelas maknanya. Jadi ketika ada hadis yang kalimatnya atau maknanya jauh dari karakter tersebut, maka itu akan diidentifikasi bahwa itu bukan bisa dipertimbangkan lagi keabsahannya. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang mendukung untuk menuliskan hadis. Jadi bukan hanya mengambil hadis dari rawi ini kemudian dituliskan tanpa ada cabang-cabang ilmu lain. Betul tadi kata Bapak, untuk menguasai hadis, bahkan sampai sekelas Imam Al-Bukhari, beliau itu mempelajari terlebih dahulu banyak sekali ilmu-ilmu, cabang-cabang ilmu. Di antaranya yang paling besar adalah beliau mempelajari ilmu fikih. Kenapa ini sangat mendasari? Karena itu akan mempengaruhi beliau menuliskan sebuah hadis, dimasukkan ke dalam bab apa di dalam kitabnya. Itu akan turun jadi menunjukkan bahwa itu hukum fikihnya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Pak. Saya ingin nanya, kalau waktu Imam Al-Bukhari ini menyusun sebuah kitab, menuliskan sebuah hadis, ini prosesnya gimana? Jadi menuliskan sebuah hadis, ini prosesnya dari sampai dia menulis dan sebagainya. Silakan. Satu hadis Imam Al-Bukhari. Ya, untuk satu hadis ini luar biasa. Imam Al-Bukhari itu beliau akan mencari bagaimana hadis ini diriwayatkan. Misalkan hadis ini yang paling terakhir punya hadis ini ada di negara dia yang luar dari negaranya beliau, misalkan Pak. Jadi beliau ada satu kisah di mana beliau mencari sebuah hadis, dan hadis ini dipegang oleh perawi yang ada di negara jauh sekali dari negara asalnya Imam Al-Bukhari. Kemudian beliau akhirnya menempuh perjalanan yang sangat panjang sampai suatu ketika sudah sampai di tempat tersebut, Imam Al-Bukhari melihat si perawi ini tapi belum mau meminta hadis yang diminta. Nah, yang mau diminta ini, orang yang ditujunya ini, dia memberikan makan kucing, tapi tadi tidak ada makanannya, jadi cuman ngasih gitu aja, cuman cek gitu, pus, tapi abis itu nggak ada makanannya. Sejak saat Imam Al-Bukhari hanya melihat kejadian tersebut langsung pulang. Beliau tidak jadi mengambil hadis dari orang tersebut, karena kata beliau, kepada kucing saja, kepada hewan Allah saja berani berbohong gitu, bahwa itu memberikan makan. Akhirnya beliau pulang tidak jadi mengambil hadis dari orang tersebut. Nah, maka beliau itu sangat pilih sekali di antara ratusan ribu hafalannya beliau hanya menuliskan 7.000 hadis. Itu kenapa? Karena beliau melalui seleksi yang luar biasa ketat, dan juga petunjuk guru, dan juga setiap satu hadis yang akan dimasukkan, beliau itu sholat, ada yang mengatakan 12 rakaat terlebih dahulu, sholat istikharah dan sebagainya. Dan itu selalu dalam kondisi berwudu,
kemudian juga selalu memberikan yang terbaik ketika menulisnya. Itu yang dimaksud Pak? Iya, jadi kehati-hatian Imam Al-Bukhari dalam menuliskan, menuliskan sebuah hadis itu seperti itu. Tapi lihat, karena kehati-hatiannya ini jadi hadis terseleksi yang tertulis. Jadi ketika Imam Al-Bukhari menuliskan Sahih Bukhari, itu bukan berarti hadis yang lain tidak sahih. Ini yang harus kita pahami. Kenapa? Karena Imam Al-Bukhari dari ratusan ribu yang beliau hafal, cuma 9.000 yang ditulis, bayangkan. Dan itu karena ihtiyatnya beliau, karena jarak umurnya mungkin yang hanya bisa menuliskan sampai 9.000, dan itu yang bisa beliau lakukan dengan ibadahnya ketika menuliskan hadis itu, maka yang tertuliskan hanyalah 9.000. Ada yang menyatakan 7.000 juga ya? Ya? 7.000 ya? Ada yang menyatakan 7.000 juga. Jadi 7.000 hadis yang bisa tertuliskan karena keihtiyatan beliau, kehati-hatian beliau. Jadi ketika ada hadis yang di luar Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan, itu belum tentu tidak sahih. Karena ternyata yang dihafalnya saja ratusan. Nah, maka ketika ada yang dalam kitab fikih, tidak ada dalam hadis Bukhari, itu bukan berarti tidak ada hadisnya. Tapi tidak ada hadisnya dalam Sahih Bukhari. Dan belum tentu itu tidak ada hadisnya. Karena Imam Imam Al-Bukhari hanya sanggup menuliskan dengan apa yang beliau lakukan dalam satu penulisan saja dengan begitu luar biasa, itu hanya 7.000 dari ratusan ribu yang dihafal. Ini maksud saya. Jadi ketika bagaimana kalau kita mensikapi kitab-kitab fikih kayak Al-Um karangan Imam Asy-Syafi'i itu ya yang kemarin saya perlihatkan, itu tebel banget. Itu semua saya garansi hadisnya ada. Malah bukan hanya hadis, pasti Imam Asy-Syafi'i ini melihat kasus yang ada di zaman sahabat, kasus yang ada di zaman Rasulullah SAW, sehingga Imam Asy-Syafi'i ini menentukan sebuah hukum. Salah satu contoh, Siti Aisyah yang menjadi rujukan hukum Imam Asy-Syafi'i, yang darah haidnya itu yang cuma lahdotan. Siti Fatimah, mohon maaf, Siti Fatimah putrinya Rasulullah. Siti Fatimah ini darah haidnya cuma lahdotan, cuma sejerat. Tapi itu dijadikan sebagai rujukan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa yang dikatakan nifas itu adalah lahdotan, darah yang cuma satu kejerotan lah kalau bahasa Sunda bilang. Nah, jadi begitu dekatnya Imam Asy-Syafi'i dengan zaman Rasulullah, sahabat tabi'in, tabi'in, malah Imam Syafi'i itu di sininya. Nah, itu sehingga lebih dekat akses keilmuannya kepada zaman yang sebelumnya. Dan Imam Al-Bukhari ini setelah memahami kitab fikih ini, lalu beliau menyusun hadis-hadisnya. Nah, beliau bisa menempatkan hadis ini di mana? Karena beliau ada struktur dari kitab fikihnya ini. Begitu. Jadi bukan berarti Imam Asy-Syafi'i ini yang mendalili karena dalil ini turun hukumnya ini, bukan. Mohon maaf. Imam Al-Bukhari ini bukan berarti karena ada dalil dari Imam Bukhari maka turun hukum fikihnya dari Imam Asy-Syafi'i, bukan. Ini Imam Asy-Syafi'i jadi rujukan pembelajaran Imam Al-Bukhari sehingga ketika dapat hadis ini maka ditempatkan dalam hukum ini. Hadis ini dalam hukum ini. Nah, mohon maaf teman-teman, makanya kalau berbicara fikih, apalagi dengan Imam fikih, kita nggak bisa menolak pendapat itu hanya berdasarkan dari hadis-hadis Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, tidak bisa, sangat tidak bisa. Ya, di sini saya jelaskan pentingnya kita paham struktur keilmuan. Dan lihat, Imam Al-Bukhari pun belajar ditunjukkan oleh gurunya. Maka disinilah pentingnya kita belajar menggunakan guru. Selama ini kita orang belajar hadis itu nggak pakai guru. Ada buku hadis, ada terjemahnya, langsung dibaca begitu dapat terjemahnya. Oh, ini hukumnya begini nih. Jadi hadis ini hukumnya seperti ini. Oh, jadi sholat ini salah. Jadi nggak benar sholat ini. Karena hukum dalam hadisnya ini aja seperti ini. Hati-hati teman-teman. Ilmu fikih itu lebih dulu. Imam-imam madhab fikih itu lebih dulu. Imam-imam madhab hadis itu muncul setelah imam-imam madhab fikih. Maka secara keilmuan itu pasti jauh lebih dalam ilmu-ilmu fikih yang disusun dalam madhab-madhab fikih. Maka di sini Imam Al-Bukhari pun untuk menjadi seorang yang luar biasa dalam ahli hadis itu atas petunjuk guru. Atas petunjuk guru. Ya, bisa dipahami teman-teman? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun tidak pun harus bersyukur karena
Jadi kita bisa berpikir lagi lebih jauh. Segitu mungkin untuk hari Jumat ini, karena kita hari Jumat. Bentar lagi Eko dan teman-teman mau ngepel, beres-beres masjid. Karena hari Jumat, kita Jumat bersih-bersih. Terima kasih, silahkan berarti. Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini mengetahui betapa petunjuk guru itu sangat penting, dan di mana juga ini silakan teman-teman yang mau bertanya, saya sambil mengulas sedikit tentang apa yang tadi disampaikan oleh Bapak. Jadi yang tadi luar biasa Bapak menekankan ketika sudah dijelaskan apa itu ilmu, bagaimana niat-niat belajar, bagaimana syarat-syarat belajar, kemudian bagaimana juga memilih guru, kemudian karakter guru seperti apa, memilih guru bagaimana, barulah di sana barulah ada bab bagaimana memilih ilmu yang akan dipelajari. Jadi ini isyarat bahwasannya untuk mengetahui kita ini cocoknya belajar apa, maka tempuhlah dulu yang sebelum-sebelumnya, yaitu cari guru, pilih guru, sehingga guru tersebutlah yang akan melihat kita, mengamati kita, bagaimana sifat kita, bagaimana yang cocok untuk kita, dan guru itulah yang akan memberikan petunjuk ilmu apa yang bagus kita pelajari. Kenapa? Karena guru yang benar itu akan memberi petunjuk sebagaimana dia mendapatkan petunjuk dari gurunya, yang gurunya mendapatkan petunjuk dari gurunya, terus sampai mendapatkan petunjuk yang itu tersambung kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketika kita mendapatkan pilihan dari guru untuk mempelajari sebuah ilmu, maka pilihan tersebut memiliki sumber yang jelas, yaitu kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Lalu juga ada yang Bapak menyampaikan di sini apa tidak mungkin jadinya terkungkung karena segala sesuatunya diatur oleh seorang guru. Kata Bapak, justru guru yang benar itu tidak mengungkung pemikiran sang murid, namun dia akan memberikan keluasan keluasan untuk muridnya berpikir, sehingga itu mau belajar dari manapun yang penting konsultasi, berdiskusi kembali dengan sang guru. Dan ini sudah ada yang bertanya, Pak, sebentar. Apakah itu berlaku juga untuk ilmu-ilmu umum? Ya, sebenarnya ini berlaku untuk semua ilmu ya. Berlaku untuk semua ilmu. Sekali lagi, sebenarnya ini berlaku untuk semua ilmu. Tapi lebih diutamakan ketika kita belajar ilmu agama. Ya, terima kasih, Pak. Ada juga yang bertanya, izin bertanya, apakah petunjuk orang tua sama dengan petunjuk guru? Misal, orang tua kita harus masuk jurusan apa pas kuliah, atau menentukan apa yang harus kita lakukan dalam hidup. Sebenarnya udah jelas ya. Tadi petunjuk guru yang utama. Petunjuk guru yang utama. Nah, petunjuk orang tua itu ya seperti yang dibahas di bab-bab kemarin. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan di dunia, silahkan mengikuti petunjuk guru. Tapi kalau kita ingin mengikuti petunjuk orang tua, tapi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan itu menjadikan kita orang-orang yang jauh lebih baik di masa yang akan datang dan di alam yang akan datang, maka ikuti petunjuk guru. Maka yang terbaik adalah petunjuk guru dan petunjuk orang tua diikuti dengan komunikasi antara guru dan orang tua kita, sehingga mendapatkan sebuah kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian juga ada yang bertanya lagi, sedikit di luar topik Pak, boleh tidak kalau kita meng-share kegiatan donasi seperti donasi masker, APD bagi takjil, dan lain-lain dalam rangka ingin memotivasi atau memberi contoh kepada teman-teman lainnya agar senantiasa terus menebar kemanfaatan. Kadang ingin sekali nge-share kegiatan seperti itu tapi takut malah dianggap riya. Balik lagi, itu mau urusan niat, di mana niatnya. Ya, silakan. Di mana niatnya. Nah, kembali lagi ke niat. Oke, teman-teman, seperti itu. Ada lagi yang bertanya, silahkan. Saya sambil menunggu. Oh, ini ada lagi. Sekarang kebanyakan murid termasuk santri hanya masih fokus pada nilai dari suatu materi, tapi kurang dalam memahami esensi dari ilmu. Gimana solusinya Pak Kiai? Ya santrinya suruh belajar lagi, suruh memahami lagi. Santrinya disuruh belajar lagi, dan sebagai pengajar gimana Pak? Ini kayaknya pertanyaannya sebagai pengajar juga. Oke, kalau sebagai pengajar maka saya sarankan pengajarnya jauh lebih banyak mendalami ilmunya lagi. Karena insya Allah dengan gurunya lebih banyak ilmunya, ya akan jauh anak-anaknya juga lebih banyak ilmu.
Ya, begitu. Ada lagi Pak yang bertanya, misalkan kita tidak tahu orang ini belajar dari mana dan gurunya siapa. Kemudian dia mengadakan pengajian dan yang dikaji adalah kitab terjemahan, bukan kitab kuning. Itu bagaimana Pak? Ya tinggal dengarkan, nanti tanyakan ke gurumu yang memang sudah punya sanad keilmuan. Nah, yang pertama syarat untuk belajar itu harus mempunyai guru yang punya sanad keilmuan. Ketika belajar dari siapapun, asal kita punya guru yang punya sanad keilmuan, maka kita bisa bertanya ke guru yang punya sanad keilmuan, apa yang sudah kita pelajari dari yang lain. Iya betul, terima kasih. Ini juga ada yang menambahkan Pak dari Bang Bram tentang bagaimana Imam Al-Bukhari yang luar biasa, beliau itu dirawat oleh ibunya. Betul sekali di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran dan ibunya itu dengan segenap usaha dan hartanya mengantarkan Imam Al-Bukhari belajar. Kemudian di usia 7 tahun menghafal Al-Quran, lalu pada usia 10 tahun sudah diperintahkan oleh Syekh Muhammad bin Hasan pada usia 10 tahun sudah belajar kepada beliau. Pada usia 16 tahun beliau sudah bisa menghafal kitab-kitab hadis yang disusun oleh Abdullah ibnu Mubarak dan Waki. Jadi memang dari kecil sudah menguasai begitu banyak ilmu yang mendukung beliau menjadi seorang ilmu hadis, ahli hadis, dan itu atas petunjuk guru. Kemudian ada lagi yang bertanya, jika memiliki gurunya banyak harus ikut yang mana ya Teh katanya. Gimana? Jika memiliki guru yang banyak harus ikut yang mana ya? Itulah makanya di sini kita harus mempunyai satu guru yang memang kita lihat sanadnya paling sahih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena punya banyak guru itu wajib, wajib kita punya banyak guru ya, wajib itu. Tapi kita harus punya satu guru yang jadi rujukan untuk semua guru-guru tersebut dalam artian untuk mendiskusikan apa yang kita dapatkan dari guru-guru lain. Ya, baik. Jadi kemudian ada lagi pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika ketika kita berkonsultasi dengan guru dalam memilih jurusan apa yang diinginkan, lalu guru itu tidak memberikan saran. Namun ketika kita mengajukan jurusan itu, sang guru menolaknya. Akhirnya guru itu seperti tidak memberikan solusi sehingga membuat kita bingung mau ambil yang mana. Itu bagaimana katanya Pak? Ya, itu pertanyaannya berarti gurunya tidak mempunyai sanad keilmuan yang mengajarkan bagaimana untuk mengajarkan ke anaknya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Atau mungkin gurunya sedang mengetes kita sejauh mana kesungguhan kita untuk memilih ilmu tersebut. Ya. Karena dia tidak sadar sedang di kamera. Lanjutkan. Lanjutkan. Aduh Pak Eko lanjutin padahal Pak Eko. Setelah itu ada lagi Pak yang bertanya, Bapak bagaimana jika kita melihat bakat anak itu misalnya A dan orang tua mencarikan guru untuk anak yang sesuai bakat anak, lalu menyerahkan sepenuhnya sama sang guru terkait jurusan anak. Ini saya baca sesuai tulisannya apa ya. Bapak bagaimana jika kita melihat bakat anak itu misal A dan orang tua mencarikan guru untuk anak yang sesuai bakat anak, lalu menyerahkan sepenuhnya sama sang guru terkait jurusan anak. Ya itu bagus, yang penting diserahkan ke gurunya sesuai dengan jurusan. Ya seperti itu. Kemudian tentang memilih ilmu atau hukum yang diambil berdasarkan mazhab yang tadi disebutkan saat melakukan sebuah perkara, apakah dalam perkara lain harus berpegang pada mazhab tersebut juga atau boleh memakai hukum dari mazhab lain? Nah, itu udah urusannya lintas mazhab ya. Sebenarnya itu ada di masalah fikih. Kayaknya saya tidak berwenang untuk menjawabnya, tapi sedikit bocoran bahwa kalau dalam bermazhab itu katanya harus bermazhab satu. Kalaupun mau berpindah itu ada aturannya, seperti itu. Dan yang lebih mudahnya ikutin kata guru ya Pak? Itu shortcut banget ya. Kemudian ada lagi, punten Pak, kalau struktur keilmuan itu per berapa tahun dari zaman Nabi, zaman sahabat tabiin sampai dengan Bapak, terus ilmunya Saya kurang paham pertanyaannya. mau silakan diperjelas lagi, Mbak Puspa, Teh Puspa. Maksud pertanyaannya silsilah keilmuan Bapak kah atau maksudnya bagaimana? Atau memberikan juga boleh silakan. Ya teman-teman, di awal pertemuan kita
kitab Ta'limul Muta'allim ini pernah juga disampaikan bagaimana silsilah keilmuan Bapak, yang mana Mbak, itu jangan dari keras-keras, Bapak, Mbak. kemudian Kasihan aku, gurunya, Mbak. yang gurunya juga berguru ke gurunya, terus sampai tersambung kepada Imam Al-Bukhari, kepada Imam Asy-Syafi'i, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kalau itu yang dimaksud, maka itu mungkin maksudnya silsilah keilmuan ya, silsilah Ya, keilmuan. oke, saya sedikit tambahkan. Saya selalu bicara struktur keilmuan ya. Ini belum saya sebutin. Jadi struktur keilmuan ini nanti si ilmu itu kan begini. Allah itu luar biasa menurunkan keilmuan itu seluruhnya. Ya, seluruh ilmu pengetahuan diturunkan. Nah, setelah seluruh keilmuan pengetahuan diturunkan, maka Allah pun memberikan gambaran supaya orang tidak terlalu bingung, maka diklasifikasikan. Ada yang dikatakan ilmu dunia, ada dikatakan ilmu akhirat. Ilmu agama, ilmu akhirat ini biasa dikatakan dengan ilmu agama. Ilmu dunia ini dikatakan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apapun yang berbicara tentang alam dunia ini. Padahal pada kenyataannya dua-duanya ini satu ilmu, satu sama ilmu. Cuman dibedakan penyebutan untuk memudahkan kita memahami bahwa ini bagian ilmu dunia, ini bagian ilmu akhirat. Nah, sama juga di ilmu dunia, ilmu akhirat itu tidak semuanya sama. Maka dikatakan ilmu akhirat ini dipelajari dalam ilmu-ilmu agama. Nah, ilmu agama ini juga nanti berkaitan dengan ilmu dunia ini juga. Gitu. Jadi sebenarnya akan saling terkait nantinya. Tapi nanti ada strukturnya supaya kita bisa memilah dan memudahkan ini belajarnya, ini kita sedang belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini. Jadi ketika kita memix atau mencampurkan ilmu-ilmu tersebut, kita tahu ini posisinya di mana, arahnya di mana, dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Insya Allah nanti di akhir pertemuan saya akan bikin bagannya, bagaimana keilmuan ini, sehingga kita tahu kita ini sebenarnya sedang ada di bagian keilmuan yang mana gitu, atau mencampur dari yang mana ke yang mana, lalu yang mana yang boleh dicampur, lalu syarat mencampurnya seperti apa, ya seperti itu. Karena sama kayak reaksi kimia, kalau berbeda zat yang disatukan tadinya maksudnya bagus malah jadi bom gitu kan. Nah, harusnya yang senyawa yang mana yang bisa disatukan itu kayak gitulah ya kalau dalam kimia. Ya, terima kasih Bapak. Insya Allah ya nanti diingatkan lagi aja ya Pak ya. Ya mungkin nanti di malam 27 ya atau malam 28. Ini kita pengajian sampai di malam 28 saja. Malam 29 kita harus siap-siap dalam tanda kutip, bersiap-siap untuk itu. Mau dilanjutkan atau tidak pengajiannya, saya menyerahkan kepada seluruh jamaah. Nanti kita lanjut Syawal boleh, ayo. Tapi mungkin kita jeda dulu 2-3 hari selama Idul Fitri. Iya Pak. Ada lagi Pak yang bertanya, punten Pak saya mau nanya, saya pernah dengar seorang ustadz yang menjelaskan tentang ulama 4 mazhab. Nah maksudnya ulama 4 mazhab itu gimana ya Pak? Apa ulama tersebut menjelaskan tentang 4 mazhab tersebut atau bagaimana? Ya, itu maksudnya mungkin 4 mazhab ini ada 4 mazhab fikih ya. Jadi mazhab fikih ya, maksudnya 4 mazhab fikih ini yaitu yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi ya. Tapi sebenarnya tidak hanya 4 mazhab itu, banyak malah yang menyebutkan mazhab 9, ada yang menyebutkan mazhab 11, karena banyak mazhab-mazhab imam fikih. Termasuk sekarang juga banyak muncul mazhab-mazhab yang tidak bermazhab juga itu termasuk dalam mazhab-mazhab fikih ya, yang tidak bermazhab. Mazhab-mazhab fikih yang tidak bermazhab, yang tidak tahu kemana alasannya. Ya seperti itu teman-teman. Sama juga dengan tadi hadis yang disampaikan oleh Bapak, bahwasanya hadis itu tidak hanya di kitab Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan bukan berarti yang tidak ada di Imam Bukhari dan Imam Muslim itu hadisnya dhaif, tidak. Karena yang tadi disampaikan oleh Bapak, kitab primer hadis itu ada 9 kitab. Ada 9 kitab, bahkan dari situ ada kitab sekunder lagi yang per maudhu, per tema. Seperti misalkan Bulughul Maram, Nailul Autar, dan sebagainya. Jadi banyak sekali keilmuan, luar biasa sangat luas. Ada lagi Pak yang bertanya, apakah nanti akan dibahas tentang makanan dan minuman yang harus menjadi kriteria seorang pelajar? Ada ya Pak ya, insya Allah. Oh ada banget itu, ada banget. Tenang, nanti itu makanannya apa aja yang kayak dimakan ya. Kayak Kak Eko itu makannya semua makanan pelajar. Makanya bergizi. Makanya bergizi, makanya tiap ngaji karena saking bergizinya selalu posisinya cium tumbang. Saking bergizinya makanannya. Itu kan merunduk Pak, padi yang berisi. Ya, saking padi makin berisi makin merunduk gitu ya. Semua kayaknya. Ada lagi Pak yang bertanya, ini pada mendukung untuk lanjut ya, insya Allah nanti besok insya Allah saya bikin pollingnya ya teman-teman terkait dengan jamnya juga gitu.
Selanjutnya soal ijazah keilmuan saat nanti kita mau mengamal itu struktur keilmuan Bapak sampai kita akan sampaikan lagi ya boleh Pak ya. tampilkan lagi. Tampilkan lagi. Saya akan cari terlebih dahulu. Keilmuan dari gurunya Kakak gitu ya, ada Ojak, di sini ada Pak Jaksa, Kiki, Ahmad Yani, ada Cerahmi. Nah, kita punya silsilah keilmuan yang sama dengan guru yang sama karena kita berada di sebuah lembaga pendidikan yang sama ya. Ada ya, lagi ditampilkan. Memang selalu banyak yang bertanya tentang silsilah keilmuan ini dan saya selalu pegang. Kenapa? Karena ini yang dan saya sangat berbahagia sekali mempunyai guru yang silsilah keilmuannya. Sebenarnya bukan satu jalur saja. Ini yang saya akan ditampilkan ini juga dapat beberapa jalur yang lain tentang keilmuan sesuai dengan disiplin ilmunya, termasuk tentang kita bersama Ilmu Muhammadiyah yang berbicara tentang karakter-karakter Rasul. Itu saya punya juga silsilahnya langsung dari seorang guru yang merupakan keturunan dari pengarang kitab tersebut. Bertemu langsung dengan via internet ya. Kalau via internet ya seperti ini ya. Oke, kita tunggu sejauh mudah-mudahan ini ya. Nah, oke. Sudah mulai. Silakan nanti. Bentar.